Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyodiati Putri, NIM 20600118019. Baiklah, saya di sini perwakilan dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil yang telah kami buat. Jadi di sini pembahasan kami itu tentang instrumen evaluasi bentuk tes. Di sini kami akan membahas tentang tes tertulis dalam bentuk uraian. Jadi, tes tertulis dalam bentuk uraian itu dalam bahasa Prancis kuno, tes itu diartikan sebagai piring untuk menyisikan logam-logam mulia. Selain itu, ada pula yang mengartikan tes itu sebagai sebuah piring yang dibuat dari tanah. Jadi istilah tes ini dia berasal dari bahasa Latin, yang mana bahasa Latinnya itu testum, yang diartikan sebagai sebuah piring dari tanah liat. Menurut Hasan dan dalam Arifin, dia menjelaskan tes itu adalah alat pengumpulan data yang dirancang khusus. Jadi kekhususan tes ini bisa terlihat dari konstruksi butir soal yang akan digunakan. Jadi di sini secara ontologi, tes uraian itu berarti salah satu bentuk tes tertulis yang susunannya terdiri atas item-item pertanyaan yang masing-masing mengandung permasalahan dan menuntut jawaban siswa melalui uraian-uraian kata yang akan merefleksikan kemampuan berpikir siswa. Pendapat ini dikemukakan oleh Soekardi. Jadi, dilihat dari penamaannya, tes bentuk uraian itu merupakan tes yang menuntut penerima tes mengeluarkan jawabannya berbentuk uraian, baik itu secara bebas atau secara terbatas. Tes bentuk uraian itu secara bebas diartikan bahwa jawaban uraian peserta didik itu dia menuntun kemampuan peserta didik dalam menyusun dan mengorganisasikan serta merumuskan jawaban dengan menggunakan kata-katanya sendiri, sehingga kita mampu mengukur kecakapan siswa peserta didik dalam berpikir tingkat tinggi. Biasanya dalam mengukur kecakapan murid untuk berpikir tingkat tinggi itu akan dituangkan dalam bentuk-bentuk pertanyaan yang menuntun. Salah satunya itu dia dapat memecahkan masalah, menganalisis masalah, dia dapat membandingkan suatu permasalahan lain dan menyatakan hubungan, serta dia bisa menarik kesimpulan dari permasalahan yang telah ada. Untuk penyusunan jenis tes berbentuk uraian itu ada beberapa langkah yang dapat digunakan sebagai pedomannya. Langkah-langkahnya itu seperti yang pertama itu, dalam menyusun butir-butir soal tes uraian, diusahakan agar soal tersebut dapat mencakup ide-ide pokok dari materi pelajaran yang telah diajarkan oleh gurunya. Yang kedua yaitu, untuk menghindari tumbuhnya perbuatan curang oleh tester, misalnya penyontek atau kepada tester lainnya, hendaknya kita membuat sesuatu kalimat pada soal berlawanan dengan buku pelajaran. Langkah berikutnya itu, dalam menyusun butir-butir soal tes uraian, hendaknya diusahakan agar pertanyaan-pertanyaan itu jangan dibuat seragam, sehingga siswa dapat memecahkan permasalahan yang telah kita tentukan. Sebaiknya pertanyaan itu kita buat secara bervariasi. Langkah berikutnya yaitu kalimat soal yang hendak disusun dalam ringkasan hendaklah itu berbentuk ringkas dan padat, sehingga peserta didik mengerjakan soal mereka bisa menangkap isi dari pertanyaan yang telah dibuat oleh gurunya. Langkah berikutnya itu cara mengerjakannya. Contohnya, jawaban soal itu harus ditulis di atas lembar jawaban dan sesuai dengan nomor urut soal tersebut. Berikutnya yaitu pembahasan tentang pengembangan tes berbentuk uraian. Yang pertama itu jenis tes. Di sini, tes itu merupakan suatu teknik atau cara yang digunakan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengukuran, yang di dalamnya itu terdapat berbagai pertanyaan, pernyataan atau serangkaian tugas yang harus dikerjakan atau dijawab oleh peserta didik untuk mengukur aspek perilaku peserta didik tersebut selama mendapat pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Tes itu dapat dibedakan dalam beberapa jenis, dan pembagian jenis-jenis itu dapat ditinjau dari berbagai sudut pandang. Menurut Heaton, misalnya
membagi tes menjadi 4 bagian, yaitu tes prestasi belajar, tes penguasaan, tes bakat, dan tes diagnostik. Jadi di sini untuk melengkapi pembagian tes tersebut, Brown menambahkan suatu jenis tes lagi yang disebut dengan tes penempatan. Dalam bidang psikologi, tes dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, tes inteligensia umum. Tes inteligensia umum itu yaitu tes untuk mengukur kemampuan umum dari seseorang. Yang kedua yaitu tes kemampuan khusus. Tes kemampuan khusus itu dia digunakan untuk mengukur kemampuan potensial dalam bidang tertentu. Yang ketiga, tes prestasi belajar, di mana tes prestasi belajar itu digunakan untuk mengukur kemampuan aktual sebagai hasil belajar. Yang terakhir yaitu tes kepribadian, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur karakteristik pribadi seseorang berdasarkan jumlah peserta didik. Tes hasil belajar ini dapat dibedakan atas 2 jenis, yaitu tes kelompok dan tes perorangan. Selanjutnya yaitu jika dilihat dari bentuk jawaban peserta didik, maka tes tersebut dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tes tertulis, tes lisan, dan tes perbuatan. Di mana tes tertulis itu biasa disebut dengan paper and pencil test, yang dimana tes ini dia menuntut jawaban dari peserta didik dalam bentuk tulisan. Jadi tes tertulis itu ada yang bersifat formal dan ada pula yang bersifat non formal. Jika dilihat dari sisi luas sempitnya materi yang akan ditanyakan, maka tes dalam bentuk uraian ini juga dapat dibagi menjadi 2 bentuk, yaitu tes uraian terbatas dan tes uraian bebas. Di mana tes uraian terbatas itu dalam menjawab soal itu soalnya itu dalam bentuk uraian terbatas. Di sini peserta didik diharuskan mengemukakan hal-hal tertentu sebagai batas-batasnya. Walaupun kalimat jawaban dari peserta didik tersebut itu beraneka ragam, tetapi harus ada pokok-pokok penting yang terdapat dalam sistematika jawaban yang sesuai dengan batas-batas yang telah ditentukan dan dihendaki di dalam soal tersebut. Jadi yang berikutnya itu uraian bebas. Di sini dalam uraian bentuk ini peserta didik itu bebas untuk menjawab soal dengan cara sistematikanya sendiri. Jadi di sini peserta didik dituntut bebas mengemukakan pendapat sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya. Oleh karena itu, setiap peserta didik itu mempunyai cara dan sistematika yang berbeda-beda. Namun demikian, kita sebagai guru tetap harus mempunyai acuan atau patokan untuk mengoreksi jawaban dari peserta didik nantinya. Selanjutnya itu metode yang digunakan untuk pengoreksian soal berbentuk uraian. Jadi, untuk mengoreksi soal bentuk uraian itu dapat dilakukan dengan 3 metode. Yang pertama itu metode per nomor, yang kedua yaitu metode per lembar, terus yang ketiga yaitu metode bersilang. Jadi, jika kita menggunakan metode per nomor, di sini kita akan mengoreksi hasil jawaban dari peserta didik dari setiap nomornya. Misalnya, kita mengoreksi nomor 1 untuk seluruh peserta didik, kemudian nomor 2 untuk seluruh peserta didik, dan seterusnya sampai selesai. Kalau kita menggunakan metode per lembar itu, di sini kita akan mengoreksi setiap lembar jawaban peserta didik mulai dari nomor 1 sampai dengan nomor terakhir. Jadi kebaikannya adalah relatif lebih murah dan tidak memakan waktu yang banyak. Sedangkan kelemahannya yaitu guru sering memberi skor yang berbeda atas 2 jawaban yang sama kualitasnya ataupun sebaliknya. Sedangkan kalau kita menggunakan metode bersilang, di sini kita akan mengoreksi jawaban peserta didik dengan jalan menukarkan hasil koreksi dari seseorang korektor kepada korektor yang lainnya. Jika telah selesai dikoreksi, maka kita koreksi kembali oleh korektor yang lainnya. Jadi kelebihan dari metode silang ini adalah faktor subjektifnya dapat dikurangi, sedangkan kelemahannya itu kita membutuhkan waktu dan tenaga yang banyak. Jadi berikutnya itu
analisis soal dalam bentuk uraian. Dalam menganalisis soal bentuk uraiannya ini, ada dua cara yang dapat kita gunakan, yaitu yang pertama secara rasional yang dilakukan sebelum tes itu digunakan atau diuji cobakan, seperti kita menggunakan kartu telaah. Sedangkan yang kedua itu kita menggunakan secara empiris, yaitu menganalisis hasil ujian atau hasil uji coba secara kuantitatif. Jadi yang berikut itu tes hasil belajar objektif. Di sini hasil belajar yang diungkapkan lewat tes hasil belajar itu dapat mengacu pada hasil pengajaran secara keseluruhan pada akhir penyelenggaraan atau pada kurun waktu yang telah ditentukan. Sebagai tes yang memfokuskan pada hasil yang telah dicapai oleh peserta didik dalam suatu bentuk pengajaran, maka tes hasil belajar itu memiliki kaitan yang erat dengan apa yang telah diajarkan atau kurikulum yang ada. Jadi kaitan itu terutama dalam hasil isi tes itu. Jadi isi tes itu harus secara jelas mencerminkan isi pengajaran secara umum yang secara nyata telah diselenggarakan oleh seorang guru tersebut. Yang berikutnya itu pengembangan tes dalam bentuk tindakan. Di sini tes dalam bentuk tindakan atau perbuatan atau biasa juga disebut tes praktik itu adalah tes yang menuntut jawaban peserta didik dalam bentuk perilaku, tindakan atau perbuatannya. Jadi di sini tes tindakan itu adalah suatu bentuk tes di mana peserta didik itu diminta untuk melakukan kegiatan khusus di bawah pengawasan penguji yang akan mengobservasi penampilannya dan akan membuat keputusan tentang kualitas dari hasil belajar yang telah didemonstrasikan oleh peserta didik tersebut. Jadi di sini peserta didik itu bertindak sesuai dengan apa yang diperintahkan dan ditanyakan oleh gurunya. Misalnya kita disuruh untuk praktikan bagaimana cara melaksanakan sholat dengan baik dan benar. Tes semacam inilah yang dimaksud dengan tes perbuatan atau tes tindakan. Jadi tes tindakan ini sebagai suatu teknik evaluasi tindakan hanya digunakan dalam mata pelajaran pendidikan yang menuntun untuk mempraktikkan secara langsung apa yang telah diajarkan. Jadi di sini kita dapat menilai hasil pelajaran tertentu. Misalnya itu mata pelajaran olahraga, agama dan lain sebagainya. Tes tindakan ini sangat bermanfaat untuk memperbaiki kemampuan atau perilaku peserta didik, dikarenakan secara objektif itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik itu dapat kita amati dan diukur, sehingga itu akan menjadi dasar pertimbangan untuk praktik selanjutnya. Dalam tes tindakan ini dia memiliki kelebihan dan kekurangannya. Salah satu kelebihannya yaitu yang pertama itu dia adalah satu-satunya teknik tes yang dapat digunakan untuk mengetahui hasil belajar dalam bidang keterampilan seperti keterampilan dalam melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Kelebihan yang kedua itu sangat baik kita gunakan untuk mencocokkan kesesuaian antara pengetahuan dari peserta didik dengan teori yang telah disampaikan oleh gurunya. Terus yang ketiga itu dalam pelaksanaannya tidak memungkinkan peserta didik untuk menyontek, karena di sini peserta didik dituntut untuk melakukan kreativitasnya sendiri untuk melakukan gerakan atau tindakan sesuai yang diperintahkan oleh gurunya. Yang kelebihan berikutnya itu di sini kita sebagai guru dapat mengenal lebih dalam tentang karakteristik dan dari masing-masing peserta didik sebagai dasar dari tindakan lanjut hasil penilaian kita nantinya. Mungkin dari saya hanya itu, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.